Oke, selamat sore Bu Hotma. Selamat sore, Ibu. Ya, apa kabarnya nih sore ini? Kabar baik. Gimana? Kita nggak lama ini ya, paling lama 15 menit. Ya, Bu. Kira-kira gimana perasaan Ibu? Kita mau coaching hari ini. Ya, perasaannya hari ini lumayan deg-degan sih. Tapi pastinya senang bisa berdiskusi seperti itu, Bu. Ya, jadi di sini kita akan mencari solusi atas permasalahan yang akan Ibu sampaikan nanti ya. Oke, rileks ya Bu ya, rileks. Ya, Ambil Bu. posisi nyaman. Nah, ini kita mulai aja ya. Kira-kira mau bahas apa nih sore ini Bu? Mengenai anak-anak kah? Mengenai masalah di rumah kah? Atau mengenai masalah dengan rekan sejawat kah? Bahas apa nih Bu? Sebenarnya sih kalau yang mau dibahas itu banyak ya, Bu. Bahkan nggak habis-habis nih kalau mau dibahas ya, tapi lebih kepada karena kita selaku guru, jadi saya rasa membahas tentang yang berkaitan dengan sekolah. Mute Bu, mute, mute. Sorry Bu, Nah, terpencet. nah. Oh, Sampai mana? Sampai mana tadi ya Bu? Jadi lupa kan. bahas mengenai sekolah. Oh iya Bu, terkait sekolah. Jadi yang ingin saya diskusikan itu mengenai siswa nih Bu, Oh, secara keseluruhan. mengenai siswa ini kan banyak Bu. Bisa karena kelakuannya, mungkin berkelahi ya kan, atau mungkin mengenai tugas, atau mungkin eh, kebiasaannya datang terlambat atau yang lain. Yang mana nih masalahnya? Masalah apa nih? Lebih kepada peduli lingkungan sih Bu, membuang sampah sembarangan Bu. Oh, berarti masalahnya mungkin siswa di sekolah ibu mungkin sikap peduli lingkungannya ya, yang Iya Bu, kurang tumbuh ya, kesadarannya itu masih jauh dari kurang kata kurang baik Bu. tumbuh gitu ya. Jadi ini maksud ibu mau menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan gitu ya Bu, kalau nggak salah saya menangkapnya seperti itu. Iya, iyalah Bu, menjaga bagaimana caranya gitu supaya sekolah dari mulai pagi sampai siang sampai pulang sekolah itu tetap dalam kondisi bersih gitu. Indikatornya mereka saya tangkap berarti buang sampah sembarangan ini ya Bu ya. Iya Bu. Berarti yang mau ditumbuhkan mungkin ibu mau tanpa disuruh-suruh mereka sudah eh, punya kesadaran ya buang sampah pada tempatnya gitu ya Bu. Iya Bu. Kira-kira memang seperti yang saya bilang tadi di sekolah gitu, hanya saat disuruh aja mereka baru mengerjakan piket atau membuang sampah pada tempatnya atau pada saat dilihat guru aja gitu Bu. Jadi gini Bu, posisi sekolah saya itu kan ada 2 sekolah ya Bu dengan 1 halaman. Mm-mm. Jadi SD saya itu SD 30, sedangkan Hmm. SD induknya SD 13. Nah, Hmm. memang banyak faktor yang mendukung sih Bu, sampah itu banyak lebih ke halaman sekolah kami, karena posisi tanahnya itu lebih tinggi di SD 30 gitu Bu. Jadi kalau kena hembusan angin, otomatis sampah-sampah itu juga berterbangan ke halaman kami gitu. Oh, jadi ini Ditambah lagi eh, anak-anak juga buang sampah sembarangan, Bu. Hmm, berarti ini yang mau ditumbuhkan kesadaran anak di sekolah ibu aja lah ya, nggak ikut sebelah-sebelah ya. Heeh. Iya, Bu, Hmm. kalau sebelah ya susah juga. Fokus ke sekolah kami saja sih, Bu. Jadi kalau misalnya kita kasih skor nih,
eee, kita kasih skor di sekolah Ibu, kesadaran kepada lingkungannya anak-anak itu ya, dari skor nol sampai skor 10. Dari nol yang mereka mungkin tidak punya kesadaran, sampai ke 10 yang punya kesadaran penuh, kira-kira siswa di sekolah Ibu, murid sekolah Ibu ini dapat skor berapa nih menurut Ibu? Kalau menurut saya masih nilai 5 sih, Bu. Karena presentasinya kecil dari semua jumlah siswa dan yang tanpa disuruh mau gitu membersihkan, mengutip sampah atau menyapu itu, saya rasa masih di posisi angka 5 sih, Bu. Iya ya, setengah lah gitu ya, berarti Iya. setengah setengah lah yang mau gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya hmm, eh, Ibu pengennya naik ke skor berapa nih idealnya sekolah Ibu punya kesadaran peduli lingkungannya nih murid-murid Ibu itu? Saya menginginkan bisa di angka 8 lah, Bu. Oh, di angka 8 ya, udah bisa lah standarnya angka 8 ya. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu, kira-kira di sekolah Ibu itu upaya apa nih? Apa sih yang bisa dilakukan supaya muncul kesadaran peduli lingkungan anak-anak itu, murid-murid itu gitu? Nah, ya jadi, sedikit cerita ini ya, Bu, ya. Kan memang kalau pagi itu kondisi halaman bersih, karena guru yang piket juga menginstruksikan untuk kelas yang tinggi, kelas 4, 5, 6 gitu, ya menyapu halaman secara menyeluruh gitu kan, Bu. Eee, Hanya saja saat sudah bersih gitu, ketika anak-anak yang lain jajan, yang menggunakan kemasan, padahal udah dilihat bersih nih. Dengan cara melihat dia membuang sampah itu rasanya, kok nggak ada ya, di pikiran anak-anak ini, "Ih, udah bersih, aku buang sampahlah di tempat yang nggak ada, Bu, jadi asal buang aja," gitu. Nah, kalau dulu ada namanya Ibu Rubiah, saya terinspirasi juga dengan Ibu Rubiah ini, Bu. Ibu Rubiah ini tuh nggak kenal lelah untuk mengingatkan anak-anak itu, "Ayo Nak, sapu," gitu. Saya juga mengikuti sih caranya, hanya saja sekarang karena ibu itu sudah pensiun, jadi saya merasa kurang nih kekuatan saya gitu, Bu. Hmm, Jadi jadi, nanti juga kalau hmm, sudah istirahat gitu kan, Bu, sampahnya di mana-mana, Bu. hmm. Jadi menurut Ibu, kayaknya saya tangkap solusinya menghimbau anak-anak nggak capek-capek gitu ya Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira ada nggak solusi upaya yang lain menurut Ibu? Saya sih, yang ingin saya sampaikan mungkin kalau ada kesempatan atau timing-nya pas ya, Bu, saya ingin, apa ya, memberikan usulan ke kepala sekolah Hmm, untuk membentuk, satgas kebersihan gitu sih, Bu, anak-anak juga gitu. Jadi ada beberapa anak-anak yang ditunjuk, untuk kemudian dialah yang punya tanggung jawab gitu dari pagi atau setidaknya dari setelah keluar main lah, Bu, karena rawan-rawannya sampah itu setelah jam istirahat. Bu, laptopnya, sorry, Bu. jadi kayak mana nih? Lanjut. Belum Lanjut siap aja. belum? Oke lah. Tadi kan Ibu bilang, jadi upaya apa lagi nih Bu yang bisa dibuat untuk kira-kira biar muncul apa namanya budaya peduli lingkungan sama anak-anak murid Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, Bu, dengan usulan saya ke kepala sekolah nantinya dengan membentuk satgas kebersihan gitu ya, Bu. Selain itu ya perlu kerjasama, Bu, dengan rekan sejawat ya. Karena kan setiap hari itu ada 2 guru yang piket. Jadi ya Hmm, guru juga supaya apa ya, nggak lelah juga gitu mengingatkan anak-anak. ya. Gitu sih, Bu. Berarti ada kerjasama lah dengan guru piket, bikin satgas, koordinasi lah dengan eh, kepala sekolah gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Iya. kapan nih menurut Ibu rencana aksi Ibu ini mau Ibu jalankan? Ya lebih cepat lebih baik ya kan ya, Bu, ya. Saya cobalah besok bicara sama kepala sekolah terlebih dahulu, Bu.
Oh ya, baik kepala sekolah ya yang mulai membuat satgas, nggak berhenti-berhenti gitu ya Bu ya. Iya Bu. Eh, untuk sama-sama rekan guru mengingatkan anak-anak gitu ya Bu ya, saya tangkap ya. Iya Bu. Oke, eh, nanti kita ketemu lagi ya Bu untuk melihat gimana sih umpan baliknya hasil dari eh, rencana aksi yang akan Ibu laksanakan, apakah berdampak ya kan? Apakah tumbuh, apakah mencapai nilai 8 yang Ibu harapkan tadi ya? Kita adakan Iya Bu. refleksi. Oke, sekianlah coaching kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Oke, selamat sore Bu. Ibu. Selamat siang Ibu Agustina. Siang Bu Fatma. Bagaimana perasaannya hari ini setelah melewati Hari Guru kemarin ya Bu ya? Hmm. Oh, perasaannya senang lah Bu dapat kado ya kan, Iya, diapresiasi oleh anak-anak. tahun sekali ya kan Bu, Iya, walaupun hanya walaupun kadonya gelas-gelas kaca. tanpa suara, senang ya Bu ya. Ya, Syukur. senang-senang. Jadi kalau untuk menghadapi coaching hari ini, gimana Bu? Ada merasa apakah? Senang juga sih Bu. Jadi mungkin dengan kucing kita sore ini, mungkin saya bisa nanti lebih lega ya kan atas masalah yang saya hadapi dengan sharing, dengan di coach oleh ibu ya kan. Mungkin saya dapat solusi. Oke, jadi yang mau Ibu diskusikan hari ini tentang apa Bu? Eh, untuk siang ini sebenarnya banyak sih masalah ya kan. Tapi untuk siang ini saya mau mendiskusikan masalah murid lah ya, gimana murid di sekolah gitu terhadap gurunya. Oh, lebih karena kan sebagai guru gitu ya kan Bu, tentu menjadi tanggung jawab kita ya untuk perkembangan murid-murid kita. Lebih ke apa nih Bu masalahnya Bu kalau ke murid Bu? Ini belakangan ini saya ada ngasih project ya. Saya kan buat tugas IPS buat peta itu udah ada berlangsung sebulan saya rasa. Akhirnya project itu cuma satu di nanti akhir semester sebelum mengupload nilai saya bilang. Tapi sudah saya bimbing mereka membuat peta dengan berbagai kreasi mereka. Ada yang peta biasa memperbesar, ada yang peta timbul, ada yang peta menggunakan tutup botol. Nah, artinya memanfaatkan barang bekas gitu ya. Jadi sudah saya ajari, nanti kalau kalian nggak paham bawa minggu depan ya, saya lihat, tapi lanjut dengan materi yang lain gitu. Itu saya lihat tingkat obey atau mematuhinya kurang gitu. Saya jadi bingung, ini gimana nih caranya ngomong sama anak-anak ini ya. Sementara sekolah kami itu kan ramah anak, nggak bisa ibaratnya melakukan kekerasan baik itu verbal maupun non verbal ya kan. Nah, itu yang menjadi masalah bagi saya. Tingkat kepatuhannya itu kayaknya kurang gitu. Kalau menurut Ibu kurang, jadi kalau dibuat nih rentang nilai 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa Bu? Wah, saya menilainya nilai 4 kali ya. Parah. Saking, saking di bawah kali lah ya Bu ya. Nanti yang bawa itu cuman suruh bawa alatnya aja. Saya lihat paling satu kelompok itu ada 7 kelompok. Nanti terus udah saya lihat cara memindahkannya dari peta dasar ke peta hasil gitu dikerjai. Minggu lalu udah segini progresnya. Ini nggak ada progresnya. Kok tambah parah ya gitu. Jadi kalau Ibu katakan tadi saking anak-anak itu juga lebih nggak merasa tanggung jawab jadinya ya Bu ya dengan tugas itu tadi. Mm-mm. Di angka 4, Ibu menginginkannya di angka berapa tuh? Angka 8,5 kali ya. Jadi kalaupun ada yang nggak patuh itu ya mungkin satu kelompok lah yang agak terseok-seok mengerjakannya gitu, agak menyusul. Saya berharap minggu depan itu udah mulailah ini loh Bu, udah segini progresnya mungkin saya senang 8,5 lah ya, grade A gitu. 8. Oh ya, berarti sangat baik gitu lah ya Bu ya. Dan Mm-mm. yang kurang tadi ya Bu Mm-mm. menjadi sangat baik. Kalau seperti itu yang Ibu inginkan, kalau dari Ibu pribadi untuk Mm. langkah awal supaya bisa menaikkan rasa tanggung jawab tadi ya Bu terhadap tugas yang Ibu berikan, apa nih Bu?
yang akan Ibu lakukan? Saya rasa ini ya, tadi saya ngasih ancaman tadi. Saya bilang wali kelasnya, saya kasih tahu biar wali kelasmu ikut berperan serta mengingatkan kalau misalnya nggak selesai sampai selesai ujian saya nggak upload nilai, itulah ancaman jadinya, padahal itu nggak boleh ya, nggak boleh karena ancaman atau hadiah. Jadi mungkin kalau untuk budaya positif mungkin saya harus terus-terus mengingatkan lah di grup atau ketika saya lewat kelas mereka, gimana nak tugasnya, ada kendala, dengan sabar kan ya. Ya sebagai pendidik kan Bu, kita ya tak kenal lelah lah mengingatkan, membimbing begitu ya Bu ya. Dengan harapan ke depannya anak-anak bisa mendapatkan angka nih yang sesuai Ibu inginkan. Jadi Hmm. selain dengan apa tadi ya, dengan kalimat-kalimat Ibu, mungkin kita lebih ke motivasi ya Bu ya, bukan ancaman gitu ya. Ya. Ke motivasi apalagi Bu? Oh itu ya mungkin bukan dengan ancaman ya, tapi melibatkan wali kelas juga ya mungkin ya, biar Oh, wali kelas juga sebagai perwakilan orang tua mereka. Kadang kan anak-anak itu lebih dengar apa kata wali kelasnya. Jadi saya harus kerjasama dengan wali kelasnya untuk wali kelasnya juga mengingatkan gitu. Untuk tugas ibu ini tolong ya nak dikerjakan, kalau ada masalah tanya sama gurunya gitu. Artinya juga mungkin setelah saya nggak boleh pantang menyerah, tetap panjang sabar mengingatkan mereka, kemudian kerjasamalah dengan wali kelas gitu. kerjasama. Iya, iya. Jadi tadi kalau ke murid lebih penyampaian motivasi langsung atau ke rekan sejawat kerjasama tadi ya Bu ya. Hmm, Iya supaya anak-anak itu juga lebih merasa tanggung jawab. Oh ya ternyata semua guru tuh memesankan seperti ini gitu ya Bu ya. iya Jadi iya. kalau sudah ada ide nih atau langkah yang akan Ibu laksanakan, Hmm, kapan mau Ibu segera lakukan? Apakah besok atau mungkin masih momen hari guru nih dilewatkan dulu seperti itu Bu? enggak lah Bu, lebih Oh cepat enggak. lebih baik. Kan kita minggu tenang, besok lah, besok saya lewat dari kelasnya, kelas plus itu. Jadi saya ingatkan lah, tolong ya nak, kerjakan tugasnya, kalau nggak mengerti dibawa, biar ibu kasih penjelasan gitu. Dan kalau memang koordinasi dengan wali kelas, satu kelas sih udah saya bilang sama walinya. Mungkin kelas yang lain juga, memang saya lihat tingkat kepatuhan anak-anak sekarang gitu, sepele atau Iya. bagaimana. Jadi saya sampaikan juga nanti ke wali kelas yang satu lagi, yang kelas lain, memang dengan proyek yang berbeda, supaya anak-anaknya diingatkan gitu, mengerjakan Kalau tugas. Ibu kan guru mata pelajaran ya Bu ya. Jadi masuk berapa kelas tuh Bu? 7 kelas Bu. Oh 7. Lumayan juga Hmm, ya Bu dikali berapa siswa. iya, kali 32 Bu. Luar biasa. Jadi kalau sudah Ibu rencanakan dan akan Ibu segera lakukan, semoga apa yang diharapkan tadi untuk peningkatan tanggung jawab tadi bisa tercapai ya Bu ya. Jadi kita lihat nih umpan baliknya ya Bu ya. Iya iya Bu. Oke Bu, tetap semangat sebagai pendidik yang terus membimbing, mengayomi anak-anak ya Bu, tak kenal lelah. Iya, terima kasih ya Bu, udah Ya, sama-sama Ibu. kasih coaching, jadi saya muncul ide nih gimana mengatasi masalah saya. Oke Bu. Oke, nah, Ya, terima terima kasih kasih untuk diskusinya hari ini. ya, sama-sama Bu. Selamat siang. Yang Bu.